Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Investor Relations merupakan jabatan dengan peranan yang strategis dan krusial dalam sebuah perusahaan, termasuk bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, Investor Relations menjadi penghubung utama antara manajemen dan pemegang saham, calon investor, serta analis pasar modal, khususnya dalam menyampaikan informasi keuangan dan strategi bisnis, sekaligus memberikan masukan penting dari sentimen pasar kepada manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan peran krusial Investor Relations sebagai perusahaan publik, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Suresh Vembu. Beliau adalah Direktur dan Sekretaris Perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk. Kemudian juga sudah hadir Pak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relations PT AKR Corporindo Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo, selamat pagi Pak Vembu, Pak Yoga. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kehadirannya di studio IDX Channel pagi hari ini membahas terkait dengan Investor Relations. Mungkin ini Pak Yoga ya bisa menjelaskan terlebih dahulu nih kepada pemirsa sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Investor Relations, kemudian seperti apa sih perannya begitu dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah tercatat begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari nama Investor Relations, 50% dari kedua kata itu adalah relations. Jadi sebenarnya Investor Relations itu merupakan penghubung antara Board of Management dan juga investor secara spesifik. Namun di sini mungkin di Indonesia mungkin melihat hanya one way ya, yaitu Pak company memberikan sebuah announcement ke market. Tetapi Investor Relations yang ideal itu merupakan two-way bridge. Jadi tidak hanya mengumumkan sesuatu, update ke market, tetapi juga mencari feedback dari market, kemudian kita memberi umpan balik ke manajemen supaya bisa masuk ke keputusan strategis. Gitu. Itu ya posisi krusial yang menjadi jembatan ya untuk semua pihak ya, untuk bisa yang mendukung kinerja perseroan. Nah, seiring dengan tuntutan dan juga kita tahu emiten yang juga semakin banyak, lantas seberapa jauh juga peran Investor Relations dibutuhkan dan semakin penting, Pak Suresh mungkin bisa menjelaskan. Betul sekali Pak. Sekarang ada sejumlah emiten sudah makin banyak. Itu juga menjadi satu penting untuk perusahaan-perusahaan yang sudah catat di bursa untuk perannya untuk Investor Relations itu sangat itu, dan informasi sekarang sangat cepat. Seperti tadi Pak Yoga bilang, ini adalah two-way komunikasi, tapi untuk investor baik institusi dan juga untuk retail itu ingin benar-benar dapat informasi yang otentik dan dari perusahaan terkait bukan cuma angka doang. Angkanya sudah ada di laporan keuangan, sudah ada disclosure dari perusahaan, tapi apa yang dibaliknya di angka-angka ini, ceritanya apa? Perusahaannya operasi di bisnisnya apa? Apa juga yang risiko-risiko apa yang hadapi perusahaan itu juga menjadi penting untuk investor. Itu adalah sophisticated seperti institutional investor atau retail, harus dia tahu mengenai perusahaannya gimana, valuasi perusahaannya gimana. Itu sangat layak gak untuk investasi. Ini menjadi satu penting untuk Investor Relations, gimana dia bisa cuman gak sampaikan angka, tapi juga kasih tahu terkait penjalanannya gimana, strategi perusahaannya gimana. Itu layak investasi gak? Dan juga tetap kalau udah invest, gimana bisa tahan investornya dan kasih informasi yang tepat untuk dia. Itu menjadi satu penting. Dan dengan banyak perusahaan sekarang di bursa dan juga di dunia, kita harus juga fokus untuk kasih tahu investor apa yang penting. Itu dia. Berarti akan sangat paham terkait dengan kondisi perseroan dari A sampai Z begitu ya, sehingga nanti informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan secara sederhana, tidak hanya data-data saja, angka-angka saja yang disampaikan ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kontribusi dari Investor Relations sendiri di dalam suatu perusahaan, bagaimana ini bisa meningkatkan reputasi, kemudian meningkatkan lagi trust begitu ya tentunya bagi investor terutama, ini seperti apa Pak Yoga? Jadi seperti yang Pak Suresh bilang, kredibilitas itu sangat penting sekali untuk Investor Relations, terutama untuk approaching investor-investor retail, institusi maupun domestik dan juga internasional. Nah, jadi selain kita
memiliki data yang akurat dan transparan, kita juga harus bisa menggabungkan itu dengan story, gitu. Dan story ini juga harus appealing untuk investor-investor, dan juga mau nggak mau investor relation juga harus aktif untuk menjemput bola, gitu. Tidak hanya stay di kantor dan menunggu inquiries dari investor, terus kemudian kita baru jalan, nggak seperti itu. Jadi kita juga harus menjemput investor, gitu. Ya mungkin kita ikutan conference dan aktif untuk mengikuti aktivitas di broker. Nah itu yang menjadi salah satu art di investor relation, gitu. Dan juga untuk AKR, ya puji Tuhan kita sudah mendapatkan posisi top 3 in Asia, in industrial sector untuk best IR programs in Asia ex Japan dari salah satu survei internasional. Jadi memang saya juga belajar banyak dari Pak Suresh juga, karena saya di AKR baru join 3 tahun yang lalu, dan saya mendapatkan banyak sekali insight dari Pak Suresh yang sudah bekerja menjadi IR selama 20 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan best practice untuk berguru pada sosok yang tepat begitu ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti peran dari sekretari khususnya dari perusahaan AKR Corporindo ya di segmen berikutnya Pak Suresh. Kita akan jeda sebentar ya Pak Yoga, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengungkapkan temuan mengejutkan di balik proyek sistem pajak nasional Cortex yang dikerjakan konsorsium Korea Selatan. IDX Channel First Session Closing, Senin sampai Jumat jam 12 siang, hanya di IDX Channel. Hampir semua negara selalu mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dari waktu ke waktu, pembangunan selalu dicanangkan demi negara yang lebih baik. Seiring dengan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan nama AI telah menjadi terobosan baru dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Restoran mahal sebentar lagi bagi pecinta kuliner yang ingin menikmati sensasi makan malam mewah di luar angkasa bisa segera terwujud. New Top File, Senin sampai Jumat jam 7 malam, hanya di IDX Channel. Kumpulan berita ekonomi pilihan IDX Channel. Dapatkan informasi terkini seputar bisnis, ekonomi, dan pasar modal secara mendalam dan aktual. IDX Statement, setiap hari jam 6.30 sore. Prime Market Highlight, Senin sampai Jumat, jam 8 malam. Market Review, Senin sampai Jumat, jam 9 malam. Pengangguran itu kan ada dua sisi, ada supply dan ada demand. Saksikan Prime News hanya di IDX Channel. Bangkitkan semangat hari Anda dengan informasi terkini dari dunia ekonomi dan pasar modal. Disajikan secara informatif, tajam, dan mudah dipahami. Kami bantu Anda memahami arah pasar, peluang investasi, dan dinamika ekonomi hari ini. Saksikan First Session Closing, Senin sampai Jumat, jam 12 siang, hanya di IDX Channel. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suresh Vembu, Direktur dan juga Sekretaris Perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk. Kemudian juga dengan Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relations dari AKR Corporindo. Nah, ini menarik. Peran dari Corporate Secretary berarti Pak Vembu mungkin bisa menjelaskan untuk bisa tadi menjaga reputasi perusahaan dengan tadi memberikan informasi-informasi yang sangat jelas, akurat, dan transparan, serta kredibel nih kepada investor kah atau bahkan kepada masyarakat juga begitu nih Pak. Silakan. Ya Pak, bagi perusahaan publik seperti AKR Corporindo Tbk, reputasi itu penting Pak. Iya. Ya, itu sangat penting karena itu menjadi dasar percayaan dari investor dan juga regulator. Sebagai corporate secretary, kerja itu bukan cuma adalah jembatan antara board of director AKR atau board of commission AKR dengan regulator seperti OJK atau Bursa Efek atau pemerintahan. Itu juga
juga adalah kita harus sediakan untuk seluruh kepentingan di Indonesia. Tugas kami memastikan perusahaan governance-nya jalan dengan baik, dan juga informasi yang kita sebarkan itu perlu sangat akurat, dan juga rata ke semua orangnya, nggak boleh korbankan interestnya minority shareholder. Betul. Untuk ini corporate secretary menjadi eyes and ears of the management. Itu menjadi satu jembatan antara manajemen dengan regulator, yang mana itu ada two-way communication, yang mana itu informasi ini kita bisa sampaikan ke direksi, dan juga bantu untuk jalanin perusahaan dengan ESG, dengan praktek-praktek GCG yang penting. Yang tidak kalah penting adalah juga gimana untuk pemegang saham, dia juga berhak untuk dapat informasi tepat waktu, dan akhirnya kita juga bangun trust untuk perusahaan. Sebagai perusahaan AKR sudah ada di Indonesia sudah 65 tahun dan sudah listing di bursa sejak tahun 1994. Ini udah hampir 31 tahun di Indonesia itu ya. So penting untuk AKR juga gimana kita bisa maintain our trust and build the trust. So investor selain domestik juga foreign bisa percaya untuk invest di AKR ke depan juga Pak itu. Oke, berarti memang linknya banyak ya, tidak hanya kepada tadi investor, tapi board management, komisaris begitu ya. Nah, sebagai pelaksana yang di lapangan ini, Head of Investor Relation dari AKR Corporindo nih, Pak Yoga, lantas tantangan apa saja sih yang harus dihadapi? Mengingatkan kita juga memberikan informasi yang kontinu juga begitu kepada manajemen, kemudian kepada investor ataupun calon investor, begitu seperti apa? Ya, jadi setiap perusahaan pasti memiliki tantangannya masing-masing ya, tergantung dengan market cap-nya, kompleksitas bisnis modelnya dan lainnya. Namun kalau menurut saya salah satu yang mungkin dirasakan oleh investor relation lainnya itu adalah dalam segi disclosure. Karena kan memang kebutuhan akan informasi dari investor itu kan tidak terbatas ya. Jadi tetapi di lain sisi kita sebagai investor relation juga harus menjaga company juga agar dari segi competitiveness-nya tidak berkurang karena disclosure tersebut. Maka dari itu di sini artnya investor relation dalam menyampaikan sebuah informasi. Di lain sisi kita bisa memenuhi kebutuhannya investor, tetapi di lain sisi tidak membocorkan rahasia perusahaan. Itu dia. Nah, misalnya nih kayak mining companies gitu ya, yang dulu saya sempat cover pas saya jadi sell side. Kalau misalnya dia agak ragu untuk menampilkan mining production-nya, mungkin bisa ditali sama national mining production gitu. Terus kalau misalnya let's say retail company, ya mungkin kalau misalnya ada investor yang mau tahu di certain region, ya mungkin kita bisa wakilkan itu dengan triple SG misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya di sini industry knowledge dalam investor relations sangat dibutuhkan. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya angka saja, tidak hanya spesifik tertentu, tetapi broad knowledge-nya itu harus juga jalan dan harus bisa di-verify sama investor supaya ini dilihat ini ternyata company-nya tidak main-main, ini tidak asal sebut informasi begitu. Oke, datanya tidak hanya mikro tapi makro pun juga harus kita kuasai begitu ya. Untuk dari informasi luar pun kita serap ya. Betul. Wow, ini luar biasa. Nah, lantas dari sisi manajemen Pak Suresh seperti apa sih dukungan-dukungan yang diberikan nih? Betul, ini investor relations menjadi spokesperson untuk perusahaan. Untuk ini ya, dari sisi manajemen AKR Corporindo, kami sangat dukung investor relation department dengan memastikan informasi yang terbukaan itu semua dapat yang adil dan konsisten. Dan juga investor relation di AKR dapat akses langsung ke CEO, yang mana CEO juga bantu untuk explain ke analis, ke pasar, lewat analyst meeting, dan juga conference call, dan juga ke partisipasi di beberapa forum termasuk public expose, termasuk ke conference-nya, investor conference di mana-mana. Ini juga bantu untuk investor untuk dapat akses langsung ke manajemen. So basically investor relation facilitate the process ya, yang mana itu bisa kasih itu. Dan juga investor untuk dapat satu gambaran mengenai perusahaan. Investor relation harus bikin model, financial model untuk analisa perusahaan bukan hari ini, ke depan 3 tahun, 5 tahun ya Yoga. So untuk ini ya, dia juga dapat banyak dukungan dari department internal, yang mana dia bisa dapat strateginya, apa yang bisa menjadi financial projection ke depan. So dia dapat semua dukungan dari manajemen untuk dia bisa sampaikan ke pasar dengan
adil dan juga transparan dan juga complete ya. So basically ini adalah satu dukungan dari manajemennya AKR ke investor relation, itu juga bantu untuk efektif investor relation strategy. Itu dia, dirjen dari semua data yang ada di perusahaan ya, diharmonisasi, kemudian diatur bagaimana itu menjadi satu informasi yang benar-benar profesional lah, dalam artian akurat, datanya transparan dan juga akuntabel. Nah, kalau kita bicara mengenai ya banyak, tidak hanya mungkin berita positif, kadang-kadang kan juga mampir juga nih berita-berita miring ya Pak Suresh dan juga Pak Yoga, negatif begitu untuk perusahaan. Nah, ini bagaimana antisipasinya begitu Pak Yoga? Jadi memang pasti selalu ada berita negatif setiap tahunnya, tetapi yang sangat diutamakan di sini adalah koordinasi antar divisi gitu. Jadi memang kalau secara struktural dan juga secara strategis, investor relation dan corporate secretary itu harus bekerja sama gitu. Jadi kita mencoba untuk mengakses situasinya kira-kira seperti apa, impact-nya seperti apa, dan juga kita bertugas untuk membriefing BOD bagaimana seharusnya kita merespon berita tersebut gitu. Dan baru kita bisa memberikan official statement ke investor dan juga stakeholder lainnya. Itu dia. Berarti memang tetap ada pertimbangan dari manajemen begitu ya, untuk bagaimana satu rilis yang akan disampaikan ya kepada masyarakat luas lah tentunya. Nah, lantas kalau kita bicara dari corporate secretary sendiri, responsnya akan seperti apa? Kemudian nanti juga batasan-batasannya seperti apa? Tahan dulu jawabannya Pak Suresh, kita kejar dulu sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin dalam, bahkan sudah menembus rekor baru di atas 15.000. Informasi penutupan pasar saham terbaru hari ini diulas secara interaktif bersama pemirsa di rumah, juga para analis terpercaya. Indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau. Sentimen bagus nih untuk beberapa saham sektor komoditas kita. Second session closing Senin sampai Jumat pukul 15.30 hanya di IDX Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat signifikan dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. Kalau misalnya kita lihat sebenarnya kenaikan ini bersifat broad base ya. Market Buzz Senin sampai Jumat jam 8.30 pagi hanya di IDX Channel. Kekayaan salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, naik 35,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 605 triliun rupiah. Raksasa otomotif Jerman Porsche mengalami penurunan tajam penjualan ke China dan Eropa pada kuartal 1 2025. Bursa efek atau bursa saham adalah jenis pasar yang memperdagangkan efek. Seluruh aktivitas jual beli efek ini tunduk sesuai peraturan masing-masing bursa. IDX Entertainment jam 6.30 sore hanya di IDX Channel. Prime Market Highlight, Senin sampai Jumat, jam 8 malam. Hanya di IDX Channel. Ya, pemirsa, masih berbincang bersama dengan Bapak Suresh Vembu, Direktur dan juga Sekretaris Perusahaan dari PT AKR Corporindo Tbk, dan juga Bapak Ignatius Teguh Prayoga, Head of Investor Relations dari PT AKR Corporindo Tbk. Nah, bicara mengenai peran Korsek dalam memastikan respon tadi, kalau memang sudah disampaikan oleh Pak Yoga bahwa kita memang perlu strategi khusus nih untuk bagaimana memitigasi, mengantisipasi adanya berita-berita yang mungkin tidak sesuai dengan core perusahaan ataupun arah visi dan misi perusahaan ini seperti apa Pak Vembu? Ya, di AKR Corporindo kami punya protokol Pak, yang mana komunikasi yang seperti tadi Bapak bilang ya sesuai, atau mungkin ada krisis atau mungkin informasi yang jelas. Kalau kita dapat informasi seperti isu sudah muncul, selalu kita lakukan beberapa langkah seperti yang analisa dulu apa itu informasi yang sudah itu, apa dampaknya ke perusahaan, dan kita juga panggil
departemen-departemen terkait untuk dapat informasi aktual apa yang itu. So basically kita bisa siapkan responsnya dari perusahaan yang resmi. Dan juga kita pastikan semua terbukaan informasi itu sesuai dengan arahan dari aturan dari bursa. Masalahnya kalau itu informasi ada pengaruh ke harga saham atau mungkin perusahaan itu juga harus kita sampaikan ke bursa dengan penjelasan yang benar dengan aturan-aturan yang ada di bursa. Dengan cara ini kita mungkin perusahaan hanya bicara dengan satu suara, Pak. Ya, dan juga itu penting untuk jaga percayaan investor dan corporate secretary menjadi satu one point yang mana kita bisa kasih informasi yang resmi ke semua media, itu digital atau mungkin print atau ke investor lewat yang informasi yang kita sediakan dari official channel, lewat public communication atau website atau mana, Pak. Itu jadi satu penting untuk corporate secretary untuk handle isu terkait itu. Iya, apalagi media sekarang sudah beragam bentuknya begitu, yang online, offline dan lain-lain. Nah, bicara mengenai untuk menjaga hubungan baik dengan investor lah. Kalau kita bicara ya karena ini perusahaan terbuka begitu ya. Pak Yoga mungkin bisa menjelaskan. Investasi kan tidak untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang ini, Pak. Ya, jadi kalau menurut saya konsistensi komunikasi ke market itu sangat penting ya. Karena kan memang investor baik itu retail maupun institusional membutuhkan visibilitas yang jelas ya mengenai arah kinerja perusahaan ke depannya. Jadi peran IR itu bisa dibilang menjadi mitra yang responsif ketika ada request dari investor dan juga kita harus membangun secara reguler ya komunikasi baik itu ke investor institusional maupun ke retail. Misalnya seperti kita mengikuti conference, melakukan non-dealing roadshow dan juga mengikuti acara di broker untuk retail investors gitu. Jadi konsistensi komunikasi dan juga transparansi itu menjadi kunci dan fundamental kita untuk menjaga hubungan kita dengan investor. Itu dia, dan sekarang sudah era digital, semua juga berkaitannya dengan teknologi, kemudian media sosial berkembangnya lebih cepat bahkan daripada kanal-kanal pemberitaan sendiri. Nah, ini bagaimana strateginya, Pak Yoga? Iya, jadi memang sekarang ini investor lebih sadar ya mengenai digitalisasi dan juga akses ke perusahaan semakin besar ya. Jadi memang kita harus juga memonitor kira-kira apa saja yang terjadi di media sosial dan bagaimana kita membuat sebuah respons bersama dengan corporate secretary, karena kita sebagai perusahaan kita harus memiliki satu suara gitu. Jadi strategi tersebut bisa saling bersinergi dan juga suara menjadi satu, dan juga kita melihat apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya supaya itu menjadi satu benang merah yang sama yang konsisten. Konsistensi. Itu dan dia. juga memang mau nggak mau IR juga harus proaktif karena kan seperti yang kita sempat bilang tadi, emiten di Indonesia ada 900 ya kan. Jadi kita harus juga aktif melalui channel-channel kita, baik itu media sosial maupun website kita, agar kita tetap relevan di market. Gitu. Nah, berarti bisa memberikan tips dong dengan pengalaman yang sudah disampaikan, dan saya melihat juga cukup oke nih Pak Yoga untuk perusahaan-perusahaan yang juga lagi membangun IR, investor relations itu seperti apa sih batasan-batasannya, satu pondasi kuat yang perlu dibangun itu seperti apa? Ya, jadi menurut saya yang pertama harus ada itu ada komitmen dari manajemen. Tanpa adanya komitmen dari manajemen mengenai keterbukaan perusahaan, investor baik corporate secretary maupun investor relation mungkin fungsinya tidak akan berjalan sempurna. Jadi support dari manajemen itu sangatlah penting gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah mendapatkan support dari manajemen, kita harus membuat fondasi narasi yang kuat. Jadi fondasinya harus relevan dan juga sesuai dengan appetite dari investor itu sendiri. Dan juga kita harus menjaga juga bahwa kan investor kan invest ke kita. Dan investor juga harus merasa nyaman. Maka dari itu seperti Pak Sures bilang tadi, ESG, governance, ESG itu harus kita kerjakan juga. Dan memang ini sekarang ini sudah mulai dilihat ya dari beberapa emiten dan juga requirements dari beberapa investor juga. Jadi memang kita harus memiliki fondasi dari narasi yang kuat juga. Selain itu, dari narasi tersebut kita harus make sure narasi ini tidak membahayakan company. Gitu. Karena kan kita kan bisa bilang apapun ke market, tetapi kan kita kan harus tahu juga impact-nya ke company seperti apa. Jadi dalam pembangunan narasi itu juga menjadi hal yang penting. Yang ketiga adalah membangun kredibilitas dari awal. Jadi ya memang seperti yang saya bilang tadi, konsistensi dalam disclosure itu sangat penting sekali. Jadi
kita tidak hanya di AKR Corporindo, kita tidak hanya melebihi standar saja, tetapi kita juga ada extra effort untuk menjemput investor gitu. Dengan kita memiliki respons yang cepat dan juga proaktif bertemu dengan investor, ini juga memberikan rasa nyaman ke investor. Jadi at least saya tahu nih siapa yang mesti dicari kalau misalnya company kenapa-napa nih gitu kan. Dan juga kalau misalnya dia mau nanya update-nya, tahu siapa yang dikontak gitu. Jadi sinergi tersebut ini sangat penting sekali. Dan juga mungkin buat company-company yang baru saja listed, ya mungkin bisa ke forum-forum seperti minggu depan kita akan launching ada launching asosiasi investor relation. Mungkin kita bisa saling bertukar pikiran di sana dan juga bagaimana kita bisa menghidupkan pasar modal dari segi fundamental. Wow, itu dia. Yang paling utama tadi yang saya garis bawahi dukungan dari manajemen nih. Nah, mungkin Pak Suresh bisa menjelaskan lebih jauh nih. Seberapa penting? Berarti memang ini menjadi suatu visi misi dari perusahaan dalam artian board of management, komisaris, bahwa memang kita harus membawa perusahaan yang benar-benar berkualitas, GCG-nya, ESG dan lain-lain, begitu Pak Suresh? Ya, sejak AKR menjadi perusahaan publik di tahun 1994, reputasi perusahaan itu sangat penting, dan board of komisaris, independent audit committee, dan board of director selalu bekerja untuk dapat percayaan dari investor, dan juga dari regulator, dan juga banker, dan juga karyawan AKR Corporindo. Misalnya karyawan AKR Corporindo juga menjadi satu stakeholder yang penting. Di mana itu untuk ini kita selalu bikin strategi atau komunikasi semuanya dengan tata kelola yang benar-benar. Selain itu, sebagai corporate secretary, kita tugasnya juga adalah bukan cuma kasih informasi atau disclosure, tapi juga lihat gimana praktek corporate governance di AKR itu sesuai dengan standar internasional nggak. Untuk ini AKR Corporindo sebagai perusahaan sudah ikuti berapa rating dari perusahaan-perusahaan internasional. Sebagai contoh, AKR Corporindo sekarang udah masuk dalam ASEAN investable companies yang dengan investment grade, Pak. ASEAN investment grade company itu sudah masuk, dan juga di IICD di Indonesia kita masuk di top 50 GCG company. Yang ketiga juga kita juga masuk di beberapa rating terkait ESG. Sekarang kita semua tahu ESG menjadi satu penting untuk investor global untuk invest di Indonesia. Untuk ini AKR sudah dapat ratingnya dari S&P, udah MSCI, dan juga Sustainalytics, dan juga Sri Kahati. Dan AKR masuk di indeks-indeks semua ini. So basically perang untuk itu adalah gimana kita bisa maintain tata kelola yang paling baik. Itu juga bantu Pak Yoga waktu Yoga dan timnya pergi untuk bicara terkait tata kelola AKR. Itu dia juga dapat rating-ratingnya dari perusahaan-perusahaan itu. Bagi kami reputasi bukan soal citra, tapi itu juga adalah konsistensi dan juga menjalankan governance yang baik. Untuk ini corporate secretary selalu duduk, dan manajemen AKR selalu duduk dukung IR dan juga tim-timnya untuk sampaikan informasi yang tepat ke pasar itu. Itu berarti memang manajemen yang profesional berkualitas itu sudah menjadi nafas bagi semua karyawan berarti yang ada di AKR Corporindo, dari top manajemen sampai yang level paling bawah, begitu ya Pak Suresh. Baik, ini dia. Terima kasih banyak, tapi sebelumnya atas informasi yang sudah disampaikan kepada pemirsa ini terkait dengan IR, Investor Relation, berarti memang ini menjadi satu bagian yang sangat penting dari perseroan untuk bisa membangun image yang positif tentunya, yang untuk bisa menyampaikan kinerja-kinerja terbaik mereka kepada investor maupun juga kepada masyarakat luas lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Suresh dan Pak Yoga. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan penurunan harga komoditas yang menekan kinerja ekspor di bulan Oktober 2025. Kami segera kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.